Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung lagi ke channel saya YouTube Belajar Yuk. Pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan pendampingan individu guru penggerak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempermudah pendamping atau pengajar praktik dalam membuat laporan pendampingan individu ketika telah menyelesaikan tugas pendampingan individu terhadap CGP di Satuan Pendidikan CGP. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, and share sebanyak mungkin di media sosial Bapak Ibu, sehingga orang lain juga dapat memperoleh manfaatnya. Baiklah, kita mulai saja video kali ini. Mula-mula kita masuk di e-learning guru penggerak, kemudian kita pilih P4TK Penjas BK karena penyelenggara di daerah saya adalah P4TK Penjas BK. Kemudian kita klik diklatku, kita masuk pada tonton modul. Di sini kita masuk pada bagian pendampingan individu. Jadi Bapak Ibu yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak, khususnya pendamping atau pengajar praktik, setelah calon guru penggerak menyelesaikan modul yang dilakukan, itu akan memperoleh pendampingan individu dari pendamping atau pengajar praktik setiap bulannya melalui pendampingan individu di satuan pendidikan guru penggerak tersebut. Kemudian setelah pendamping atau pengajar praktik melakukan pendampingan individu terhadap CGP, itu kemudian akan melaporkan hasil pendampingan individu tersebut di LMS melalui laporan di menu pendampingan individu. Pendampingan individu itu dimulai dari pendampingan 0. Jadi setelah pendamping menyelesaikan pendampingan individu di satuan pendidikan CGP, hasil pendampingan tersebut akan dilaporkan pendamping atau pengajar praktik melalui LMS di bagian pendampingan individu. Ini ya, pendampingan individu 0. Ada menu pendampingan individu di LMS akan diarahkan apa-apa saja yang mesti dilaporkan pada pendampingan individu. Ketika pendamping menyelesaikan pendampingan individu 0, maka akan melihat di LMS tentang tahapan-tahapan apa yang harus dilaporkan di pendampingan tersebut. Di sini ada langkah-langkah pendampingan. Di bagian menu langkah-langkah pendampingan, ini berisi informasi yang berkaitan dengan apa saja yang harus dilakukan oleh pendamping ketika bertemu dengan CGP di satuan pendidikan CGP ketika pendampingan individu. Kemudian di sini ada jurnal pendampingan. Ini mesti diisi oleh pendamping atau pengajar praktik setelah menyelesaikan pendampingan individu tersebut dengan menjawab pertanyaan yang ada pada jurnal pendampingan. Ini karena telah di-upload, maka saya tidak mengklik di atas lagi ya. Tapi kalau ketika kita menyelesaikan pendampingan, kita mesti klik di sini dan menjawab pertanyaan yang ada pada jurnal pendampingan tersebut. Ini karena telah selesai dijawab, maka tulisannya view all response. Ini akan memperlihatkan respon-respon yang telah diselesaikan oleh para pendamping atau pengajar praktik di lapangan. Kemudian saya back aja. Berikutnya yang mesti dilaporkan pendamping terkait dengan RTL atau rencana tindak lanjut. Di sini berisi tentang rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh CGP terkait dengan tugas-tugas yang ada di LMS.
ketika akan membuat laporan tersebut, maka diklik new blog post. Kemudian kita melaporkan. Ketika kita akan melaporkan rencana tindak lanjut CGP, kita akan mengklik di new blog post. Kemudian kita akan melaporkan per CGP yang kita dampingi mengenai tindak lanjut masing-masing CGP tersebut. Berikutnya, berkaitan dengan unggahan dokumen kegiatan pendampingan individu, ini jangan dilupakan Bapak Ibu yang bertugas sebagai pendamping atau kaitan dengan dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Bapak Ibu pendamping pengajar praktik, jangan melupakan kegiatan dokumentasi terkait pendampingan individu. Jadi setiap melakukan pendampingan individu, Bapak Ibu diharapkan untuk mengambil dokumentasi berupa foto atau video yang nanti akan diunggah di bagian dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Jadi ketika mau mengunggahnya, tinggal diklik di bagian tersebut, kemudian kita klik, ada petunjuknya ya, petunjuk pengiriman tersebut ya. Mulai dari view our submission, kemudian nanti akan masuk di bagian ini, ada file submissionnya, nanti choose file, baru save change. Jadi akan dimasukkan satu persatu hasil dokumentasinya ya Bapak Ibu. Demikian untuk pendampingan individu yang dilakukan. Jadi setiap selesai pendampingan individu terhadap CGP, akan dilakukan pelaporan di LMS per masing-masing CGP sesuai dengan pendampingan individu yang dilakukan. Baiklah Bapak Ibu, demikian saja video saya kali ini mengenai laporan pendampingan individu guru penggerak. Semoga bermanfaat. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.